Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya semua. Dan kembali lagi bersama saya di channel Happiness Story ini. Masih satu rangkaian ya teman-teman. Ini video perjalanan saya, touring saya Malang Banyuwangi. Dan ini sudah hari kedua, masih hari kedua berada di Banyuwangi. Setelah video sebelumnya saya perjalanan menuju ke Alas Purwo dan sampai ke Zilen, dan hari ini saya mau perjalanan pulang sebenarnya menuju ke kota Malang lagi. Dan di Alas Purwo ini ada pantai teman-teman, selain Zilen ya, selain Zilen yang pantai ini namanya Triangulasi ya. Dan sebenarnya di daerah Alas Purwo ini banyak pantai ya, tapi sayangnya memang saya yang waktunya juga terbatas karena saya harus segera berburu menuju ke Malang. Jadi saya hanya dua pantai aja, Zilen dan Triangulasi ini yang saya explore. Dan kalau Triangulasi ini motor bisa langsung ke pinggir pantai ya teman-teman ya, kalau mau main-main sedikit. Dan setelah saya istirahat sebentar, saya langsung aja ya teman-teman, jadi nggak lama-lama, sekedar tahu saja. Dan mungkin teman-teman boleh komen deh di sini pantai-pantai yang bagus selain Zilen dan Triangulasi, mungkin ada yang lain. Karena ada di sebelum pos sapam itu katanya belok kiri itu juga ada pantai yang bagus dan perjalanannya juga masih lumayan panjang, sekitar 5 kilo gitu katanya. Dan itu belah hutan. Jadi sebenarnya sangat seru, sebenarnya saya jadi penasaran pengen explore daerah sini lagi gitu ya. Next lah mungkin sama teman-teman ya, karena kontaknya saya sendiri jadi mungkin nggak begitu pede gitu ya, tapi kalau bersama rame-rame itu lebih tenang lah gitu ya. Dan di sini sudah jam 4-an, sudah seperti yang saya ceritakan, dan kali ini saya perjalanan ya, mulai perjalanan lagi menuju ke Malang gitu. Walaupun sepertinya sudah saya ceritakan di depan ya, enggak nuntut gitu ya, sepertinya enggak nuntut, dan saya sepertinya nanti harus menginap di Lumajang. Oke, penjelasan detailnya ada di perjalanan saya berikutnya ini. Penjelasan berikutnya akan saya jelaskan melalui map ini. Perjalanan saya berikutnya ini, saya dari Alas Purwo ya, ini mau kembali, jadi perjalanan pulang menuju Malang. Dan sepertinya setelah sampai sini itu ternyata teman-teman jam 4 ya, setelah saya kemarin masuk di Alas Purwo dan saya mengeksplor Zilen sedikit gitu ya. Sayang ya sebenarnya karena waktu ya, mohon maaf saya nggak bisa mengeksplor banyak di Zilennya karena waktu juga dan berburu, dan pada akhirnya saya keluar Alas Purwo itu jam 4 sore gitu ya. Dan setelah saya hitung-hitung, sepertinya kalau langsung ke Malang sepertinya tidak cukup. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk menginap lagi satu malam di Lumajang gitu ya. Dan teman-teman dilihat ini map ini, perjalanan saya kurang lebih 184 km, sekitar 4 jam dari Alas Purwo menuju ke Lumajang. Dan kali ini saya akan melewati Alas lagi, tapi bukan Alas Purwo. Alas Purwo pasti lewat karena pulangnya, dan saya lewat di Gumitir. Nah, Alas Gumitir. Nah, ini yang belok-belok ini adalah daerah Gumitir. Ini juga seru juga, dan di Alas Gumitir nanti tentunya akan perjalanan malam ya. Nah, ini akan menjadi tambah sahdu lagi gitu. Jadi kurang lebih 4 jam dan saya melewati ya daerah-daerah ini ya. Saya hanya berdasarkan map ini saja, jadi sepertinya nggak langsung ke lewat motong, biasanya pasti motong gitu ya. Jadi antara berangkat dan pulang tuh pastinya berbeda. Kalau saya kemarin kan dari sini gitu ya, lewatnya Genteng ini tentunya kemarin. Nah mungkin Genteng ini kan saya belok kiri ke arah Purwo. Nah nanti dari saya lewat ke Genteng ini lurus ke arah Gumitir, jadi nggak ke kota Banyuwangi lagi, ke Genteng ke kiri itu daerah apa ya ini ya, daerah Jember, daerah ya, Genteng Kulon. Nah Genteng Kulon terus saya melewati Jember Banyuwangi. Nah Jember Banyuwangi nasional, jalan nasional 3.
Jember Banyuwangi, dan di sini tuh juga terkenal macet ya. Kalau terkenal macetnya juga, intinya terkenal macet, terkenal rame, dan terkenal yang lainnya. Saya nggak usah cerita gitu ya. Nanti silahkan teman-teman simak saja. Oke, gitu saja keseruan di video yang ke berapa ya, lupa, sampai 4 ini, jadi sangat banyak sekali ya. Teman-teman, kalau teman-teman baru mengikuti di channel ini, teman-teman bisa melihat di part-part pertama sebelumnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kita kembali lagi ke video. Ini ya teman-teman, di depan gerbang Alas Purwo. Nah, teman-teman, ini saya arah baliknya ya, kemarin dari sana, sekarang kita baliknya, jadi kita menuju ke Malang lagi. Dan masih, alhamdulillah masih sore ya, jadi masih seru. Nah, sebelum ini tadi katanya ada belok kanan gitu ya, itu menuju ke pantai, ada salah satu pantai katanya. Saya nggak tahu yang pos ini atau pos yang pertama, yang setelah masuk ya, saya jadi sebelum ngecek. Dan perjalanan saya ini sore-sore ya, sahdu sekali gitu ya. Mungkin teman-teman lihat kanan kirinya, dan ini masih hijau dan tanahnya itu basah karena habis hujan gitu ya. Jadi masih sangat seru lah gitu ya kalau perjalanan ke sini. Dan seperti di video sebelumnya ini gitu ya, mungkin teman-teman lihat thumbnailnya di Alas Purwo. Mungkin bagi teman-teman mendengar Alas Purwo aja mungkin mikirnya sudah khawatir nggak karu-karuan atau udah takut duluan gitu. Tapi sebenarnya enggak teman-teman. Jadi sebenarnya enjoy saja, di dalam itu juga banyak kok ya. Ini buktinya banyak orang lewat gitu ya. Walaupun ya saya ini momennya memang momen liburan ya. Saya nggak tahu kalau hari biasa gitu ya. Saya nggak tahu kalau hari biasa apakah ya masih rame. Tapi saya yakin masih ada ya orang-orang lokal gitu ya, ke sawah gitu, ke ladang mencari rumput gitu. Saya masih banyak melihat itu. Saya yakin pasti masih banyak lah gitu ya. Bukan terus Alas yang nggak ada siapa-siapanya, nggak ada orangnya. Sebenarnya enggak gitu ya. Jadi masih sangat aman lah. Jadi kalau ada apa-apa meminta pertolongan itu saya yakin masih banyak. Dan seperti depan ini ya. Saya yakin orang-orang yang lewat-lewat ya, ini kan pasti nyari rumput atau ya seorang orang lokal lah gitu ya. Nah, ini dari arah lawanan kan juga banyak ya. Jadi tata niat aja, tata hati, tata niat. Saya yakin kalau niatnya baik, niatnya benar-benar hanya tadabbur alam atau menikmati pemandangan, saya yakin nggak akan ada apa-apa. So, kapan teman-teman kalian bisa ke sini bersama teman-teman lah, seru tentunya ya. Oke, saya langsung ya. Setelah itu saya potong, dan video ini tadi tidak semuanya ya, mungkin karena kembali aja. Dan ini sampai sudah mulai gelap,
Jadi sudah mulai jam 5-an ya kalau nggak salah. Dan saya lihat ini saya melewati jalan yang berbeda dari sebelumnya gitu ya. Jadi map itu biasanya nyari yang terdekat dan pasti nyari jalur-jalur alternatif gitu ya. Selama memang jalannya masih besar, teman-teman harus pintar-pintar baca map ya. Jadi kalau kelihatannya jalannya kecil masuk gang gitu, wes lurus saja gitu. Sebenarnya bisa disiasati dengan menyeting mobil ya, tetapi kalau menyeting mobil tentunya juga tidak lewati jalur-jalur yang agak kecil gitu. Nah, jadi ya pintar-pintar baca map lah intinya gitu ya. Dan ini sore dan alhamdulillah tidak hujan gitu ya. Makanya saya lanjut terus perjalanan menuju ke pulang. Oke, silahkan dinikmati.
lanjut lagi teman-teman. Saya sudah berada di Jalan Nasional 3 ya, Banyuwangi Jember. Dan ini sudah sempat hujan rintik-rintik ya, dan saya lanjut aja perjalanan. Jadi saya menggunakan mantel ini teman-teman, mantel khusus ya, mantel yang bentuknya jaket itu. Jadi selain saya gunakan untuk biar angin tidak masuk, biar nggak masuk angin intinya, maklum udah usia lanjut gitu ya. Jadi enak juga sih pakai mantel ya, mantel khusus ini, mantel khusus. Jadi kayak jaket tapi sebenarnya mantel gitu. Jadi nggak perlu gonta-ganti. Biasanya kan kita malu ya pakai mantel terus nggak hujan gitu kan, malu gitu ya. Tapi kalau malam kan aman-aman, nggak perlu dicopot. Kalau siang pasti panas gitu ya, di dalamnya maksudnya pasti keringatan. Tapi kalau malam pakai jas hujan seru gitu ya, karena angin itu tidak masuk ke tubuh dan tubuh tetap hangat, bahkan berkeringat teman-teman. Jadi ini salah satu solusi bagi teman-teman yang mungkin sering mudah masuk angin gitu ya. Jadi karena ini sebenarnya saya punya prinsip bahwa sebenarnya kalau malam itu sudah nggak mau perjalanan ya. Tapi karena ini kondisi darurat dan saya tidak memungkinkan untuk tidak perjalanan malam gitu, tetapi tidak sampai malam, tengah larut malam gitu ya. Dan pada akhirnya saya lanjut terus gitu ya. Saya sempat kepikiran nginep di Jember atau di Lumajang gitu. Tapi saya melihat di map Jember Lumajang ini juga lumayan deket gitu ya. Artinya masih terjangkau, masih waktunya masih cukup lah, masih rasional bagi saya. Sehingga saya lanjut terus gitu ya. Dan di sini itu seperti yang saya sampaikan teman-teman, di jalur Nasional 3 Banyuwangi Jember ini kalau teman-teman lihat rame ya, ada truk-truk. Bentar lagi ini belum melewati Alas Gumitir ya, depan itu bisa jadi Alas Gumitir gitu. Dan daerah situ kelak-kelok, rame lah, jalur rame gitu ya, sehingga bisa dikatakan jalur black spot gitu ya, sering terjadi kecelakaan. Jadi memang harus hati-hati teman-teman, nggak perlu. Nah ini kan saya juga contohnya seperti ini kan. Nah ini kan sudah mulai berusaha nyalip, nikung. Nah ini kita harus hati-hati gitu ya. Kalau kita tidak hati-hati ya emang di sini rawan sekali, dan kita harus tahu medan ya. Nah tentunya medannya seperti apa, dan alhamdulillah lampu, terutama lampu itu sangat membantu sekali ya. Dan ini lampunya sudah saya upgrade ya teman-teman, menggunakan lampunya Duromoto ya. Mungkin saya pernah lihat membuat video pemasangannya, dan mungkin teman-teman bisa nyari di channel saya. Dan udah lumayan ini ya, lumayan, dan saya nggak merubah apa-apa ya, masih standar semua. Jadi plat nomor pun juga masih di tempat posisi yang ada. Makanya mungkin sebarannya nggak begitu luas ya, karena mungkin kena plat nomor gitu. Nah seperti ini teman-teman. Jadi kondisi jalur Banyuwangi Jember kurang lebih seperti ini, dan lumayan rame ya. Oke.
Oke, saya sempat mampir dulu ya di Indomaret tadi, dan karena hujan terus saya mampir di Indomaret dan juga maghrib juga. Nah, jadi saya mengikuti filosofi orang Jawa, maghrib itu sebenarnya nggak baik untuk jalan-jalan gitu ya. Sehingga saya sejenak relax di mana di Indomaret, nah, minum kopi-kopi dikit karena di depan itu adalah alas gumitir. Ya, bukannya takut enggak, tetapi ya karena maghrib tadi gitu ya, maghrib di alas itu kan sepertinya kok nggak pas lah gitu. Sehingga saya sempat istirahat sebentar di Indomaret. Dan kita lanjut ya teman-teman, kurang lebih seperti ini kondisi di jalan, dan ramai ya, kalau lihat kanan kiri kan teman-teman ya, ini ramai sekali. Jadi harus hati-hati, tidak usah kebut-kebutan gitu ya. Biasanya kan kalau rame-rame itu ya, biasanya kalau rombongan itu kan biasanya kencang-kencangan atau salip-salipan, nah itu bahaya sekali lah. Jangan sampai kita niatnya memang fun tapi justru malah menjadi malapetaka. Ya semua pasti ada resikonya ya. Walaupun kita udah berhati-hati gitu, tapi minimal kita kan sudah berusaha gitu ya. Sudah berusaha yang terbaik, artinya berusaha tidak berkendara dengan baik. Kalau toh terjadi kecelakaan ya berarti memang sudah takdir. Nah, tapi kalau kita nggak taat, nggak lantas, kalau kecelakaan, nah itu karena ulah kita kan gitu. Beda ya, konteksnya berbeda gitu. Kecelakaan karena memang sudah ada kehendak dari Yang Maha Kuasa, sama kecelakaan karena kita buat sendiri gitu. Kita buat sendiri itu artinya ya ugal-ugalan, atau mungkin kita capek tapi kita paksa gitu. Nah seperti itu ya, tentunya teman-teman harus tahu, harus bisa memilah-milah lah gitu. Ini sedikit tip aja lah dari saya berkendara jauh gitu ya. Nah itu tadi masih ada ini ya, masih ada penjagaan seperti penjagaan lalu lintas gitu ya, ada. Karena memang ini masih momennya momen lebaran sebenarnya teman-teman, walaupun videonya tayang jauh setelah lebaran gitu ya. Oke, jadi biar suasana lebaran masih terasa gitu. Di di depan ini ya, sepertinya setelah ini ya, mungkin teman-teman sedikit cerita ya, kalau teman-teman asli daerah Gumitir ini, di daerah tengah-tengah alas Gumitir itu ada patung. Nah, patung wanita menari. Nah, apakah itu gitu ya yang dikatakan desa penari itu? Saya juga nggak tahu ya teman-teman. Nah, daerah setelah ini ya, ini sudah masuk di alas Gumitir. Jadi mungkin teman-teman boleh deh komen-komen gitu ya. Patung itu apakah benar itu patung? Apa daerah situ juga daerah desa penari yang seperti di film itu? Tapi ya masih simpang siur ya info-infonya. Tapi mungkin kalau ini karena malam ya, jadi nggak kelihatan. Saya sempat melihat ini loh yang, tapi saya nggak sempat mampir ya karena memang waktu juga. Dan ini perjalanan sekitar masih jam 7-an ya, sekitar jam habis maghrib lah ini. Semoga sampai Lumajang tidak malam-malam lah gitu. Oke.
Nah, teman-teman, nah ini orang-orang di sebelah kiri ini ya teman-teman ya. Di Alas Gumitir itu banyak orang-orang yang apa ya, saya katakan sebenarnya niatnya baik, yaitu membantu mengatur lalu lintas gitu. Dan biasanya minta ada magang apa namanya kaleng gitu ya. Sebenarnya minta bantuan apa namanya ya, minta bantuan sukarela sebenarnya. Jadi tidak perlu takut ya teman-teman. Misalnya ada banyak orang tiba-tiba di pinggir-pinggir mau seolah-olah mau menyetop sih gitu ya, mau nyetop. Hati-hati, sebenarnya itu hati-hati. Nah di tikungan-tikungan seperti ini, nah seperti itu ya, itu banyak sekali dan itu sampai malam ya. Jadi hati-hati teman-teman, jadi nggak usah pikir macam-macam gitu ya. Yang jelas mereka juga sebenarnya niatnya bekerja gitu ya, bekerja membantu perjalanan lalu lintas, mengatur, sebenarnya niatnya mengatur, tetapi juga ini boleh deh komen-komen menurut teman-teman ini bahaya apa tidak, atau malah membantu apa tidak ya, semua tergantung persepsi kita ya. Dan banyak ya teman-teman, jadi nah itu kanan kiri ya, tidak hanya sebelah kiri saja, jadi kanan kiri banyak, dan mereka punya pos-pos kecil gitu ya di daerah Gumitir ini ya. Seperti ini ada truk-truk besar seperti ini gandeng loh ya, wah truk gandeng pasti biasanya kalau ada truk besar belakangnya itu macet panjang gitu. Nah, itulah kalau di hutan atau di medan yang naik turun biasanya seperti itu. Nah, ini mirip-mirip kalau di Malang ini mirip-mirip daerah Ngantang lah gitu ya. Jadi kalau sudah sering melewati jalur-jalur seperti ini ya, saya yakin sudah nggak kaget lagi ya. Gitu. Karena waktu muda saya itu Malang Ponorogo waktu kuliah itu ya saya motoran gitu ya. Ya pulang kampung atau jenguk orang tua, bukan jenguk ya pulang kalau libur ya motoran gitu ya, motoran Malang Ponorogo, kadang lewat Ngantang, kadang lewat Panjen gitu ya. Jadi sebenarnya touring saya kapan hari yang ke Ponorogo itu ya nostalgia juga gitu ya. Jadi memang dari dulu senang berpetualang teman-teman gitu ya. Kalau teman-teman gimana nih, kalau suka bertouring itu apakah juga masa lalunya suka berpetualang, atau justru masa lalu nggak pernah berpetualang, tapi karena sudah usia dan pengen menikmati hidup sehingga mulai menyukai touring. Nah, itu juga beda-beda lah ya, beda-beda alasannya. Tapi kata sosial media atau beberapa info itu ya, anak orang-orang yang dulunya itu suka berpetualang, entah naik gunung, entah apa, itu biasanya di usia-usia tuanya pasti dia melakukan adventure seperti ini, pasti juga melakukan perjalanan-perjalanan seperti ini. Karena mungkin bagi sebagian orang melihat video saya ini kayak kurang kerjaan gitu ya, ngapain sudah usia-usia lanjut masih perjalanan jauh gitu, naik motor lagi gitu kan. Tetapi bagi saya adalah ini sebuah relaksasi lah gitu ya, relaksasi kehidupan lah gitu ya. Kita jeda dulu lah ya. Saya merasa bahwa saya menjeda dulu kehidupan saya untuk diri saya sendiri, untuk menikmati menikmati keindahan-keindahan yang ada di Indonesia ini, atau bahasa kerennya adalah me time gitu. Dan setelah ini ya saya kerja lagi gitu ya. Jadi saya punya prinsip gitu ya, bahwa kerja ya kerja, tetapi ya ada waktu-waktu tertentu memang harus kita gunakan, spend untuk diri kita sendiri. Nah, salah satu momen adalah touring ini. Kapan hari saya sudah pernah mengajak istri saya ya. Nah, saya ini sendiri. Jadi momen-momen itulah yang menurut saya menjadi penting untuk warna dalam kehidupan. Gimana teman-teman? Setuju nggak kira-kira? Inilah teman-teman ya, Alas Gumitir dari tadi ya. Ini kita pelan-pelan karena ada truk besar itu. Nah, di depan itu pasti kalau sudah seperti itu di belakangnya akan ngekor panjang gitu. Kondisi seperti ini di Alas Gumitir sepi, bukan sepi ya, ramai gitu, tapi kanan kiri itu alas gitu ya. Dan di sini juga sering longsor ya teman-teman. Nah, ini saya sepertinya sudah keluar dari Alas Gumitir menuju ke Kota Jember. Dinikmati aja, silahkan
dinikmati video ini sambil disiapkan kopinya dan wedangnya dan lain-lainnya.
Oke teman-teman, ini jam 8 ya, sekitar jam 8-an saya sudah nyampe di kota Jember ya. Ya, ini ada mall ya di depan itu. Nah, mungkin teman-teman tahu ya, Ajaswear-nya di daerah kota Jember gitu. Dan ini sudah di Jember jam 8 dan prediksi saya nanti nyampe di Lumajang sekitar jam 9-an. Dan saya nggak lanjut ya teman-teman, nggak lanjut ke Malang. Saya terpaksa harus menginap lagi. Karena kalau saya lanjutkan sampai Malang bisa jam 2 pagi gitu ya, dan saya nggak mau lah perjalanan malam. Oke, di kota Jember malam hari gitu ya, rame ya, ternyata rame dan banyak apa ya, nggak tahu khasnya Jember ini apa ini gitu. Teman-teman dari Jember mana suaranya gitu ya, mampir di sini Pak, mampir di sini. Saya sempat mampir ya di kota Jember ini, saya sempat mampir karena tubuh saya ya sudah capek ya, udah capek 2 hari perjalanan. Tiba-tiba nggak sengaja sih, saya nggak ada niat, terus di perempatan gitu di sebelah kiri itu ada bakso gitu, bakso Solo ya kalau nggak salah. Terus ya wah kayaknya enak ya, malam-malam hangat-hangat gitu ya. Ya sudah, akhirnya saya berhenti istirahat sejenak di kota Jember ini sambil menikmati ramenya kota Jember, dan saya menikmati semangkok bakso gitu ya. Mungkin teman-teman tahu ya daerah mana itu, daerah perempatan di pojokan ada bakso Solo besar, lumayan besar dan lumayan enak lah baksonya. Nah, lumayan melegakan saya lah itu. Jadi apa ya, memang kita harus bisa mengukur ya, kalau kita sudah mulai capek atau apa ya, kita harus segera istirahat. Dan tips saya teman-teman, kalau perjalanan itu jangan kenyang-kenyang gitu. Kalau makan itu kalau bisa makanan ringan, kayak bakso itu kan tergolong ringan ya, tidak serat yang banyak nasi gitu. Nah ini juga harus pinter-pinter. Dan kuncinya kalau menurut saya perbanyak air putih aja deh gitu. Kalau kopi ya sesekali enggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak gitu ya. Kalau kopi dikit-dikit ngopi pasti akan pusing nanti gitu. Nah, sebaiknya lebih baik banyak minum air putih, dan mungkin kalau mau ditambahkan vitamin-vitamin ya enggak apa-apa, jauh lebih baik. Tapi yang jelas jangan terlalu kenyang, karena terlalu kenyang nanti bisa membuat kita ngantuk gitu. Apalagi touring sendiri kayak gini teman-teman, ini sangat rawan ya, sangat rawan untuk ngantuk, sangat rawan untuk ya kita ngelamun lah gitu ya. Itu sangat rawan. Apalagi jalannya ini tergolong rame karena memang apa ya, jam-jamnya jam apa ya, memang jam wisata lah ini. Kalau jam kerja enggak, karena ini masih liburan gitu ya. Jadi ini jam-jam pulang dari atau jam-jam keluar sama keluarga atau seperti apa ini, karena di Jember ya ini, di kota ini.
Oke, setelah melewati kota Jember, nah ini perjalanan Jember ke Lumajang melewati jalur Nasional 3. Nah, jalur ini, jalur Jember dan jalur yang sekarang ini itu seperti yang saya lewati kemarin ya. Kemarin atau tadi masih hari ini ya saya kemarin karena saya masih nginep kemarin. Jadi di hari pertama, di hari pertama. Jadi ini jalur ini saya lewati di hari pertama dan ini arah kebaliknya. Yang masih ingat teman-teman yang di sebelah kirinya ada sungai itu, nah ini kita nggak kelihatan kan kalau malam. Jadi inilah jalur Nasional 3 Jember ke Lumajang. Dan di sini juga jalurnya jalur black spot ya, karena sepi ya. Terus juga ini kan tergolong gelap ya, lampunya juga tidak memadai dan jalurnya di sini jalur kencang-kencang gitu ya. Dan truk-truk juga besar-besar juga banyak. Jadi hati-hati teman-teman kalau melewati jalur Nasional 3 ini, tetap waspada. Tapi kalau jalan insya Allah bagus ya. Saya pengalaman saya ya, ini sedikit testimoni gitu ya. Perjalanan menuju ke Banyuwangi ini menurut saya kok tidak begitu capek ya. Karena apa? Karena jalannya bagus. Jadi jalur-jalur bergelombang itu kok saya merasakan minim gitu. Saya rasakan minim gitu. Dibandingkan kalau maaf gitu ya, saya bandingkan dengan perjalanan saya menuju ke Ponorogo kemarin. Ponorogo atau arah ke Pacitan itu ya, arah ke sana lah, itu kok sepertinya lebih bagus arah ke Banyuwangi ini, jalan-jalannya gitu. Nah, ini kan kerasa ya, kalau kita banyak melewati jalan gelombang itu capeknya itu juga akan lebih parah, lebih terasa gitu. Karena saya nggak tahu ya, karena ini mungkin Matic gitu ya. Karena Matic itu kan bannya maksimal kan 14 ya, yang belakang 13 sorry. Belakang 13, depan 14 ya kalau nggak salah, saya nggak begitu hafal ya. Tapi kan kecil lah, tergolong kecil gitu ya. Nah itu juga salah satu kelemahannya. Kalau menurut saya kelemahan Matic yang menurut saya ya itu adalah di rodanya, karena masih kecil. Nggak mungkin juga Matic bannya besar juga lucu juga gitu. Sehingga ketika bannya kecil pasti suspensinya itu pasti akan agak sedikit keras ya, walaupun lumayan nyaman gitu ya. Untungnya GV ini panjang. Kalau saya merasakan motor ini tuh panjang gitu ya. Terasa sekali kalau sudah di parkiran gitu ya. Waduh, bingung sudah. Motor ini kalau buat harian sudah nggak enak kalau menurut saya. Tapi kalau buat touring gini, touringnya hanya di cukup lah kalau di Indonesia saja menurut saya ya, cukup sekali gitu. Sendiri cukup lah gitu ya. Kalau goncengan, kalau jalannya naik-naik saya rasa masih sedikit kurang. Nah seperti itu. Jadi selama jalannya oke, halus, pasti akan sedikit tidak capek gitu. Dan sudah mulai sepi ya ini ya teman-teman, karena memang sudah jam 8:30, hampir jam 9-an di sini. Ya agak sedikit takut juga ini. Saya kencengkan ini sehingga saya kecepatan 80 77 ya, 80 90 gitu ya. Oke. Nah ini nyampe mana ini? Nggak kelihatan ya. Oke, ke kiri ke kota Lumajang. Apa tadi nggak kelihatan?
kayaknya lumayan recommended ya, saya lihat rekomendasinya bagus dibandingkan saya melihat. Saya nyari aja ya, tadi sempat di Indomaret tadi. Nah, saya nyarinya di Indomaret tadi. Nah, salah satunya juga nyari penginapan gitu. Jadi mendadak gitu teman-teman. Jadi saya nggak tahu ya, karena gini, kalau saya pesan jauh-jauh hari gitu, kadang itu perjalanan itu penuh dengan perubahan-perubahan yang nggak bisa saya prediksi gitu. Sehingga saya benar-benar ini explore saja, nyari sambil jalan gitu. Tadi sempat, kalau saya mikirnya ada 2 kota kan, kalau Lumajang nggak dapat ya saya terpaksa Jember gitu aja lah. Karena alhamdulillah Lumajang dapat di kota ini, di tengah-tengah kota ya. Saya lihat di tengah-tengah kota dan lumayan bagus dan review-reviewnya juga bagus. Jadi salah satu tip ya teman-teman, kalau nyari penginapan yang pertama kemarin kan bagus ya. Kalau yang pertama kemarin kan hotel bintang 4 ya. Kalau ini saya karena sudah kalau masa mau berbintang lagi ya sudahlah, kita merakyat. Kalau yang ini merakyat gitu. Saya nyari guest house saja. Tapi guest house-nya yang rekomendasi dan recommended dan guest house syariah gitu ya. Saya nggak mau kadang guest house itu digunakan ya, ada beberapa oknum ya yang menggunakan hal yang tidak diinginkan jadi langganan lah gitu. Saya nggak mau lah gitu. Saya yang mau yang syariah saja, jadi semoga tambah nyaman gitu. Nah, ini saya sempat nah ini depan ini dan namanya guest house Urban View. Nah, dan daerah sepertinya dekat alun-alun sepertinya. Jadi teman-teman kalau mau ke Lumajang, kalau pengen menginap di Lumajang, terutama daerah kota, saya rekomendasikan deh gitu ya. Urban View lumayan gitu ya, lumayan bersih, murah, nyaman, itu cocok sudah gitu ya. Nah, ini parkirannya juga luas ya, akhirnya saya parkir di sini. Nanti kita tanya apakah benar parkirnya di sini. Oke, alhamdulillah saya mau beristirahat dulu. Besok di video berikutnya akan saya reviewkan hotel ini dan perjalanan menuju ke Kota Malang melewati hutan Geladak Perak. Itu juga jalur yang eksotik lagi. Oke, terus ikuti channel ini, semoga menginspirasi dan sedikit hiburan dari celotehan-celotehan saya yang menurut ya, kalau teman-teman baik silahkan disimpan, kalau dirasa nggak baik ya berikan masukan di channel ini sehingga biar channel ini lebih berkembang. Itu saja. Terus berkarya dan salam bahagia.